Halo Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua, Shalom. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua sehat walafiat. Khususnya para aktivis di Komisi PSE di paroki-paroki. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua bersama dengan Romo Kris, pendahulu saya, untuk berbincang-bincang, berdialog dan berefleksi tentang Deus Caritas Es. Allah adalah kasih. Nah, kenapa kita perlu merefleksikan Deus Caritas Es? Kok tidak yang lain? Karena Deus Caritas Es sangat relevan untuk kita yang bergerak dalam aktivitas sosial dan juga untuk konteks zaman sekarang, di mana Deus Caritas Es sebetulnya ingin mengajak kita, Bapak Suci Benediktus mengajak kita, bagaimana sih kita memaknai keterlibatan kita dalam kegiatan sosial? Bagaimana kita bisa menggali spiritualitas kita dalam aktivitas sosial kita? Dan ini aktivitas-aktivitas dan kegiatan yang banyak dilakukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman di PSE. Lalu yang kedua juga kontekstual, karena seringkali di dunia sekarang yang menguasai adalah kebencian. Bahkan seringkali agama pun dituduh mengajarkan kebencian. Misalnya tentang terorisme, tentang konflik antar agama, antar kepercayaan. Ensiklik ini mau mengajak kita kembali pada sumber yang paling dasar, yaitu cinta kasih. Allah adalah kasih. Nah, kalau kita hanya terjebak pada aktivitas semata, nanti bisa-bisa kita kehilangan arah, kehilangan motivasi. Kita perlu bertanya, sebetulnya motivasi saya dalam melakukan kegiatan sosial itu apa sih? Apakah saya mau mendapatkan karena saya ingin dihormati, karena saya ingin mendapatkan ucapan terima kasih dari saudara-saudara kita yang kita bantu, atau jangan-jangan karena ingin mempunyai kepentingan tertentu dalam beraktivitas sosial. Nah, ini nanti akan kita refleksikan, akan kita coba lihat bersama-sama dengan Romo Kris. Dan selamat mengikuti dan kita bersama-sama berefleksi. Nanti kita akan beri pertanyaan panduan untuk refleksi dan mari kita refleksikan bersama-sama agar kita bisa memaknai kegiatan sosial kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, para seksi PSE dan komisi PSE dimanapun Anda berada. Senang banget rasanya ya menyapa Bapak Ibu semua. Nah, sebelumnya saya mau pantun dulu nih. Naik gunung pasang tenda, cakep. Bikin api unggun buat istirahat. Senang berjumpa dengan Anda. Semoga semuanya sehat-sehat. Yeay. Hari ini kita akan berbagi dan cerita-cerita seru dan santai ya seputar tentang Deus Caritas Est. Deus Caritas Est adalah ensiklik pertama yang ditulis oleh Paus Benediktus ke-16. Ensiklik ini dikeluarkan pada 25 Januari tahun 2006. Ya, sudah lama berarti ya. Dalam 8 bahasa. Nah, ensiklik ini merefleksikan konsep tentang eros atau cinta seksual, agape atau kasih tanpa syarat, logos, firman atau sabda, dan hubungannya masing-masing dengan pengajaran Yesus Kristus. Nah, kita mau membahas Deus Caritas Est, tapi tentunya bukan saya yang membahasnya ya. Tidak sendiri saya, tapi bersama dengan dua romo ganteng nih di sebelah kiri dan kanan saya. Saya perkenalkan dahulu. Di sebelah kiri saya ada Romo Kristiono Puspo SC, mantan ketua PSE dan direktur LDD dan sekarang sebagai Pamong Politeknik Industri Admi di Cikarang,
Jauh ya mau di Cikarang Jauh. ya. Jauh, kalau jalan apalagi jauh. Iya. Tapi buat seksi PSE, komisi PSE selalu dekat lah ya. Selalu dekat di hati. Cucuit. Baik, dan di sebelah kanan saya ada Romo Adrianus Suyadi SC sebagai Ketua PSE dan Direktur LDD kita sekarang. Selamat datang Romo-Romo ganteng. Makasih. Saya saudara. paling cantik di sini ya. Oke, baik. Di awal kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan tentang Deus Caritas S yang akan dibawakan oleh Romo Kristiano Puspo SC. Kepada Romo Kris, saya persilahkan. Saudara-saudari dan teman-teman, sebetulnya saya bukan ahli dalam Deus Caritas S. Saya tuh hanya membaca berkali-kali sampai bukunya suek-suek gitu nih, sobek gitu kan, bacanya sambil tidur. Jadi tuh saya memberanikan diri untuk bersharing saja tentang apa yang saya baca. Deus Caritas S seperti Sharon tadi katakan bahwa memang ensiklik pertama dari Benediktus 16. Paus biasanya ditunggu-tunggu ensiklik pertamanya, karena dengan ensiklik pertama itu biasanya akan dipahami kemana arah tanda petik pastoralnya kira-kira. Nah, teman-teman, Bapak Ibu bisa baca bukunya tipis kok. Bukunya kuning ini, Deus Caritas S, Allah adalah kasih. Ada 4 bab setidaknya. Saya mau di awal ini mau mengatakan dan dengan membaca ya. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ini tajam banget loh. Ini nancep banget. Itu dari 1 Yohanes 4:16. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kalau gua sih merasa tertancap ya dengan ini. Teman-teman saya harapkan juga tertancap dengan ini. Apalagi Sharon gitu, tertancap juga gitu. Celup gitu kan. Nah, dalam kata-kata ini atau dari surat pertama Yohanes ini dinyatakan dengan amat jelas bahwa pusat iman Kristiani, gambar Kristiani tentang Allah dan juga tentang manusia itu timbul daripadanya. Dari tadi 1 Yohanes itu. Jadi gambaran Allah dan manusia dan semesta ini itu muncul dari sana. Selain itu, dalam ayat yang sama Yohanes juga memberikan rumus hidup Kristiani bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Siapa yang gak merasakan kasih di sini? Saya kira kita semua merasakan kasih dan dikasihi. Nah, teman-teman dan saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa catatan yang mungkin bisa saya sharekan ya. Jadi latar belakang dari ini, dari munculnya Deus Caritas S itu, bahwa Paus Benediktus 16 itu merasa dunia ini sedang dalam krisis iman. Mungkin juga sampai saat ini gak habis-habisnya. Jadi bukan kristosentris, tapi mungkin lebih antroposentris, lebih gua-sentris lah, atau kepentingan-kepentingan manusiawi kita itu, daripada kita berpusat pada Allah. Nah, sehingga seringkali kita menyangkal kebenaran-kebenaran kasih Allah yang hadir di dalam hidup kita. Nancep dong. Dan ini sangat reflektif dan sangat dalam betul. Itu yang pertama, sehingga tambahannya adalah sehingga Allah tidak lagi dikenali. Kalau wajahnya mungkin kita kenali dari banyak hal ya, dari figura atau dari gambar-gambar Yesus dan macam. Tapi wajah yang hadir, Allah yang hadir itu nggak tampak di sana. Yang kedua, pribadi Yesus seringkali diparalelkan dengan tokoh-tokoh yang tokoh politik atau tokoh moral begitu, sehingga gambaran Yesus itu tidak sempurna. Gambaran Allah yang hadir tidak sempurna. Ada yang mengatakan Allah sebagai pembebas, Allah yang
membebaskan manusia dari orang-orang miskin. Ya betul. Ada juga yang satu lagi yang mengatakan bahwa Allah itu penyembuhan Allah yang menyembuhkan. Betul. Tetapi apakah di sana Paus Benediktus mengajak kita untuk melihat lebih jelas lagi sebetulnya kalau dibaca dengan sungguh. Nah, yang ketiga adalah manusia dirasa bukan lagi citra Allah. Kenapa? Karena manusia lain di luar diri kita seringkali dijadikan objek, bukan secitra. Romo Yadi secitra, aku secitra, juga mungkin share juga secitra, dan teman-teman yang lain secitra. Tapi dalam kenyataannya seringkali orang lain adalah objek bagi kepentingan diriku. Ini. Dan yang berikutnya adalah budaya konsumtif. Taulah, budaya konsumtif itu selalu membuat orang melupakan diri. Lupa diri terhadap Sang Pengada, sesama, dan alam semesta ini. Dan yang terakhir, mungkin juga yang sedang merebak ini, kekerasan, ketidakadilan, kemanusiaan, itu menjadi juga keprihatinan dari Paus Benediktus pada saat itu. Apalagi sekarang perang Rusia-Ukraina, negara yang sudah tertata sekarang porak-poranda, dan juga bahkan mungkin hal-hal yang lain yang bentuknya bukan perang tetapi kemiskinan, ketidakadilan itu juga melanda. Nah, Paus Benediktus dalam kalau saya membaca ini, saya melihat bahwa akar persoalannya adalah karena pemahaman yang tidak tepat tentang kasih atau perintah kasih Allah kepada kita. Seringkali mungkin gambaran kasih itu atau Allah adalah kasih itu di part-part begitu ya. Hanya mengasihi mungkin orang yang keluargaku, hanya mengasihi mungkin sesukuku, seagamaku, sebangsaku saja. Ini mungkin juga menjadi gambaran bahwa akar persoalannya memahami Allah yang sebetulnya mengasihi semua orang. Nah, dan inilah tentunya mempengaruhi bagaimana pola tindak dan pola pikir, pola merasa kita karena pemahaman kasih yang keliru ini, sehingga membuat kita memahami Allah, memahami sesama, memahami alam semesta ini juga menjadi tidak pas begitu. Nah, teman-teman dan saudara-saudara yang terkasih, buku ini tentunya punya tujuan. Paus mengajak kita untuk mencoba menjernihkan atau masuk pada kedalaman, bukan banalitas atau kedangkalan. Kedalaman untuk menciptakan kasih dan untuk menciptakan gambaran Allah sesama dan semesta ini dengan baik dan benar. Dan tentunya yang terakhir adalah buku ini ditujukan untuk semua orang, untuk orang-orang yang tentunya mau memperdalam, mau melihat alam ciptaan sesama kita adalah saudara bagi yang lain. Dan inilah yang menurut saya sekelumit ya, sekelebat atau sepintas tentang bagaimana atau tujuan, maksud, dan apa yang menjadi pemikiran Paus Benediktus itu Sharon. Oke, terima kasih Romo Kris untuk pemaparannya yang singkat tentang Deus Caritas S ini. Nah, sekarang kita mau obrol-obrol santai ya untuk lebih mengenal lebih dalam lagi tentang Deus Caritas S ini sendiri. Saya mau tanya-tanya, boleh ya Romo ya? Boleh, Biar kalau saya akan jawab. Biar saya makin paham, teman-teman seksi PSP dan Komisi PSP juga semakin paham dan bisa menghidupinya. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama nih. Bagaimana hari ini dunia itu nowadays ya, salah memahami Yesus, salah memahami kasih itu sendiri. Salahnya di mana gitu? Apalagi sekarang sudah marak ya yang namanya influencer, public figure namanya ya, dan
beberapa mungkin menganggap Yesus seperti tokoh-tokoh itu saja. Ya, salahnya di mana? Bagaimana dunia memandang itu, dan bagaimana Deus Caritases membantu memahami itu dengan benar. Ya. Mungkin saya mau tanya ke Romo Yadi dulu. Ya, menurut saya kasih itu memang perlu kita pahami secara benar, terutama kalau melihat hidup Yesus ya, hidup Yesus secara keseluruhan. Coba kalau kita renungkan mulai dari lahir sampai wafatnya, apa yang dilakukan Yesus? Menyerahkan diri kepada orang lain. Jadi Yesus itu mau melakukan apa saja, mau berkorban demi orang lain supaya selamat. Saya kira kasih terletak di situ. Jadi mau keluar dari diri sendiri untuk memberikan kepada orang lain. Oke. Mengorbankan. Jadi mengorbankan ya. Kalau kenal Yesus, ya jangan kenal cuman sedikit-sedikit gitu Luarnya ya. saja, Benar-benar ya. dari lahir Sampai wafat dan sampai bangkit. Oke. Terima kasih Romo Yadi. Kalau ada tambahan dari Romo Kris bagaimana kira-kira? Sudah dijawab Romo Yadi. Jadi memang saya setuju, dan ini juga dikatakan dalam Deus Caritases, tapi tidak secara eksplisit, bahwa memang kita harus mengenal sungguh Allah seperti apa, atau Yesus seperti apa, Allah yang hidup ya. Allah yang hidup mulai dari kelahirannya sampai juga wafatnya. Bagaimana Allah memberikan diri itu menjadi puncak puncak inspirasi atau iman yang menggerakkan. Itulah kasih yang sempurna kalau dalam buku ini begitu. Sehingga kita diajak juga untuk melihat ini lebih sempurna, jangan part-part. Jadi jangan melihat gambaran Yesus hanya bagian yang mungkin sabda di bukit, atau mungkin gembala yang baik, atau mungkin ini, tapi cobalah Yesus yang juga pernah ketakutan ibaratnya ya, pernah juga biarkan cawan ini berlalu, pernah juga didera gitu ya, sehingga kita mempunyai gambaran yang utuh tentang kasih Allah itu sendiri. Begitu, Share. Betul sekali. Jadi kalau kenal Yesus ya itu tadi ya, jangan setengah-setengah, harus tahu ternyata Yesus tuh dalam menyelamatkan dunia itu banyak banget hal-hal di dalamnya yang menjelaskan dan mengerti kasih. Itulah kasih yang sesungguhnya. Oke, pertanyaan yang berikutnya nih ya, saya mau tujukan ke Romo Yadi. Apa hubungannya Romo kasih dan keadilan? Pertanyaan yang tidak mudah, tapi coba, kalau saya mencintai Shirley, apakah saya lalu memperlakukan Shirley secara tidak adil? Pasti akan memperlakukan baik-baik kan? Iya. Demikian juga sebetulnya kita tidak bisa mengasihi tanpa melakukan atau berbuat adil. Karena dengan mengasihi berarti orang yang kita kasihi itu kita hormati, martabatnya kita hormati. Lalu juga saya tidak akan menyakiti orang yang saya kasihi. Maka Yesus pun demikian. Dia mengasihi para murid misalnya. Oke, dia menegur Petrus misalnya. Tetapi tetap saja hatinya itu tidak mau menyakiti Petrus, tidak mau melukai Petrus. Dia menegur dalam rangka supaya dia tetap berjalan di jalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Yesus sendiri. Jadi kasih dan keadilan itu seperti anak kembar itu ya. Mungkin bukan anak kembar, tapi anak yang sungguh-sungguh seperti Trinitas itu ya, yang menyatu. Jadi tidak terpisahkan. Jadi jangan lalu saya mencintai kamu tapi saya tidak melakukan perbuatan adil. Sebaliknya juga perbuatan atau keadilan tanpa kasih itu juga nggak ada artinya. Iya. Jadi keduanya saling menyatu satu sama lain. Berkaitan. Tidak mungkin ada keadilan sendiri tanpa kasih, atau kasih tanpa keadilan itu tidak mungkin ya Romo ya. Oke. Baik. Nah, pertanyaan yang berikutnya nih, saya mau tanyakan ke Romo Kris.
Nih Romo senyum-senyum terus nih ya, Romo senang banget nih karena akhirnya kita bisa ketemu ya. Apa 3 tantangan terbesar ya, 3 tantangan terbesar yang dihadapi seksi PSE sekarang ini, hari ini dengan zaman ini, dunia ini. Kira-kira apa 3 tantangan terbesar yang dihadapi oleh kita seksi PSE? Tak lihat contekanku ya. Boleh. Saya mencatat kalau mau berbicara tantangan, kita berbicara mungkin profil ya. Profil kalau dalam buku Deus Caritas S ini, Allah adalah kasih, ini profil pelayanan kasih. Apa dan bagaimana atau siapa sih gitu kan, profil pelayanan kasih. Ada beberapa nih, sampai G paling enggak nih yang tak catat. Pelayan kasih adalah orang yang mempunyai kedalaman atau kedekatan dengan Allah. Nancep satu, ini kan? Nancep banget kan? Kedalaman. Kadang-kadang aku berpikir apakah aku punya kedalaman. Nah ini mungkin bisa jadi tantangan nih. Bisa jadi tantangan ini. Orang yang punya kedalaman, kedekatan dengan Allah. Yang kedua, yang B, kompetensi profesional. Kita diharapkan punya paling enggak kompetensi profesional. Menjadi pelayan kasih itu entah paling tidak walaupun dia bukan orang sosial, tapi dia perlu mungkin membaca, memperdalam bagaimana orang atau bagaimana kita mencoba membantu orang lain. Mungkin itu bahasa yang sederhananya. Karena ini masalahnya adalah kemanusiaan. Kalau salah bantu malah gitu kan? Ya. Itu paling nggak ada kemampuan standar, ada kemampuan tertentu. Semangat yang berkobar-kobar aja itu baik, tapi perlu ditambahkan, andai kata mungkin kalau kita ikut dalam, andai kata diturunkan untuk untuk bencana ya, di dalam kebencanaan itu dia butuh yang namanya bagaimana sih evakuasi itu, bagaimana sih cara menolong orang yang butuh pertolongan pertama itu. Itu penting sekali. Jangan sampai kita turun tapi tanpa pemahaman dan pengetahuan tertentu. Manajemen di dalam pelayanan sosial juga penting. Nah, sekarang bantuan berapa yang keluar berapa juga harus nggak hanya sekedar ini ya, nggak hanya sekedar tanpa catatan begitu ya, itu. Terus yang berikutnya adalah profil melayani dengan hati dan menghantar mereka untuk menemukan kasih Allah. Nah, bukan untuk menemukan Kristiono yang membagikan sembako, bukan, tapi sampai orang yang kita bantu itu menemukan kasih Allah gitu loh. Ya mungkin lewat sembako atau lewat donasi kita atau lewat bantuan-bantuan kita. Baik. Tapi tadi jangan hanya sampai pada yang memberi. Tapi sampai pada Allah. Yang berikutnya, bebas dari partai dan ideologi. Ini udah jelas bahwa gereja kita diajak untuk tidak aktif berkolaborasi dengan partai dan ideologi tertentu. Karena kalau kita andai kata gereja dengan partai A gitu loh. Terus kemudian ketika Romo Kris terus kemudian bekerja sama dengan partai tertentu turun ke lapangan, atau Romo Yadi atau Romo yang lain atau gereja. Terus kemudian masuk viral. Bagaimana kan pandangan umat dan bahkan umat yang mungkin bukan Katolik. Ini menjadi berbeda gitu loh. Nah, terus yang berikutnya adalah ini yang paling penting. Hati yang melihat, dan ini bentuk dari pertobatan sebetulnya. Kalau sekarang masa prapaskah itu hati yang melihat ini sebetulnya. Bukan melihat dengan pikir kita, tapi dengan hati kita yang tergerak hati, seperti orang
Samaria yang murah hati itu hati yang bergerak begitu. Terus kemudian tidak boleh menjadi alat untuk mencapai tujuan lain. Artinya bahwa kita turun lapangan untuk supaya orang-orang yang kita bantu itu kita baptis. Oh, itu zaman batu ya kan. Nah, saya kira nggak di situ gitu loh. Tapi bagaimana tadi balik lagi sampai mereka menemukan atau merasakan mereka dikasihi. Itu yang paling penting, dikasihi oleh Allah. Bukan dikasih oleh orang-orang Katolik atau orang-orang atau gereja gitu. Itu zaman batu tadi ya. PSE tertentu. Seksi gitu PSE paroki tertentu itu jangan gitu loh. Ya. Menurut saya itu yang harus kita hindari. Jadi bukan untuk tujuan tertentu, atau lagi juga mungkin kalau buat medsos dijempolin gitu ya. Dikasih jempol, dikasih hati, atau kan dikasih komen yang jelek di skip atau dihapus gitu, komen yang baik kalau bisa dibanyakin gitu kan. Nah, bukan itu. Hal yang lain yang menurut saya yang terakhir. Saya melihat bahwa gereja hadir. Karena gereja itu adalah sebuah persekutuan umat Allah, dan itu hadir dalam arti begini, ingin mewujudkan betul gereja menjadi perpanjangan tangan kasih Allah gitu loh. Sebetulnya sama dengan tadi yang pertama. Nah, dari beberapa hal ini, maka tadi pertanyaannya kan apa tantangannya? Iya. Betul ya, apa tantangannya? Ya kalau kita berefleksi dari sini, tantangannya apa gitu loh. Mungkin di dalam diri kita tantangannya mungkin nomor sekian gitu loh. Tapi ya itulah tantangannya. Tetapi secara umum tantangan yang sekarang dihadapi adalah kita seringkali jatuh pada, kalau boleh saya katakan, seringkali jatuh pada kita membantu punya tujuan yang lain. Nah, ini yang harus dimurnikan menurut aku, dan di dalam buku ini Paus mengajak untuk itu, dimurnikan agar kita menjadi murni, intensionya itu rekta, sesuai begitu ya. Jangan tadi kita turun tadi untuk difoto, untuk pasang spanduk, untuk apalah gitu loh. Itu yang seringkali ini. Dan yang berikutnya menurut aku adalah kompetensi yang tadi menyangkut yang di awal, kedalaman. Karena kita pertama-tama dikasih oleh Allah, dan menjadi pelayan kasih, menurut aku itu perlu kedalaman terkait dengan ekaristi dan doa. Nggak mungkin atau jangan dilepaskan dari unsur ekaristi dan doa. Sebab apa? Karena itu puncak, karena itu sebuah energi kasih. Dengan memperlihatkan, dengan masuk dalam ekaristi dan doa, maka kita atau terutama ekaristi diajak untuk untuk menimba terus kasih yang sempurna dari Allah sendiri. Kok rasanya di situ ya? Semoga ini bisa menjadi bisa menjawab tadi. Satu lagi mau. Itu lagi. Banyak kali. Tantangannya apa? Jadi yang pertama kan berarti ini ya, jatuh untuk tujuan yang lain. Ya. Yang kedua ini kurang punya kedalaman. Tantangannya ya. Perlu kedalaman perlu ya kedalaman. Itu. Tantangannya di situ. Kita perlu, para pelayan kasih tadi, perlu pertama-tama juga masuk ke dalam doa dan ekaristi. Karena itu puncak iman kita. Yang kedua, dengan doa dan ekaristi memurnikan kita untuk Untuk membantu orang lain. Nggak ada embel-embel yang lain, sehingga embel-embel entah partai, ideologi, atau bahkan embel untuk mengkristenkan atau membaptis orang itu menurut aku nggak di sana gitu loh. Itu sih. Oke, terima kasih Romo. Luar biasa ya. Jadi dari penjelasan Romo Kris tadi, kita jadi banyak harusnya bisa berefleksi. Yang mana nih kita nih? 1, 2, 3, bahkan tadi ada banyak ya profil pelayan kasih itu sendiri ya. Apakah ada dari salah satu itu
waktu kita refleksikan, kayaknya ini saya nih gitu. Apakah kita sudah menjadikan ekaristi dan doa sebagai sumber energi kita turun ke bawah ya, melayani dengan hati itu tadi ya, bukan dengan tujuan lain. Dan bagaimana itu kita punya kedalaman, itu tadi kata kuncinya, kedalaman dengan Allah. Oke. Baik, pertanyaan yang berikut nih ya, saya mau tujukan kepada dua Romo ganteng ya. Romo, gimana caranya nih Romo agar seksi PSE dan komisi PSE tentunya tidak terjebak dalam peran sebagai aktivis saja atau pegiat sosial saja ya. Kan seksi PSE dan komisi PSE tentu banyak sekali karya-karya dan program-program yang sudah direncanakan ya. Tapi bagaimana supaya kita ketika menjalankan program ini, program itu tidak cuman sekedar program saja gitu ya, persiapan programnya saja, tetapi juga menjadikan karya-karya ini sebagai ungkapan Yesus yang hadir dan mengasihi sesama ya. Saya mau ke Romo Yadi dulu. Terima kasih. Mungkin saya pertama untuk menjawab ini saya kasih contoh ya. Dulu saya pernah mengalami pertanyaan begini. Saya kan sering juga di masa bencana sering bagi-bagi itu ya, entah itu bagi-bagi kebutuhan sembako, kebutuhan non sembako dan sebagainya. Tapi teman saya yang bukan Kristen juga membagi-bagi. Yang dibagi juga sama. Ada beras, ada minyak dan sebagainya. Lalu pertanyaan saya, apa yang membedakan beras yang dibagi orang Kristen dengan beras yang dibagi oleh katakanlah lembaga-lembaga yang sekular begitu, sama berasnya ya. Lalu dari situ kita lalu merefleksikan, kita sama melakukan sesuatu yang sama, tetapi harus ada spirit di dalamnya. Dan kalau kita mempelajari Dios Caritas Est, spirit yang mau diberikan adalah spirit Yesus sendiri yang mau melakukan untuk orang lain. Jadi spirit pengorbanan tetapi juga spirit pemberian diri. Cinta agape, cinta philia itu kan cinta yang keluar dari diri sendiri. Jadi kalau tidak ada spirit itu ya tidak ada bedanya dengan kelompok lain yang membagikan hal yang sama seperti yang kita orang Kristen bagikan. Maka tadi yang disampaikan Romo Kris tantangannya adalah bagaimana kita aktivitas kita itu sungguh didasari oleh spirit. Dan Dios Caritas Est memberikan spiritualitas ini dengan merefleksikan tentang cinta yang tadinya lebih bersifat egois untuk diri saya, lalu cinta kemudian yang timbal balik, misalnya cinta suami istri, kemudian cinta Yesus sendiri yang akhirnya bahkan dia tidak memedulikan apakah dia mendapatkan sesuatu, tapi yang dia pedulikan adalah saya memberikan orang lain, bahkan sampai mengorbankan dirinya. Dan itulah yang membedakan kegiatan aktivitas yang kita lakukan sebagai orang Kristen dan mereka yang mungkin sekuler. Sama halnya yang dilakukan tetapi beda spiritnya. Beda spiritnya. Sama yang diberikan berasnya sama ya, tapi beda spiritnya ya. Yang dibagikan itu ada gregetnya gitu. Ada hati yang sungguh-sungguh yes. untuk yang kita beri. Betul, sparks of love ya. Jadi ketika orang terima benar-benar merasakan sukacita gitu ya Romo ya. Oke, kalau Romo Kris ada yang mau ditambahkan nggak? Idem. Jadi bedanya emang kalau aku melihat perjalanan yang lalu begitu ya, di dalam gerakan bela rasa di keuskupan ini, itulah yang membedakan sebetulnya. Jadi kedalaman bahwa satu, kita punya spirit yang mengakar pada Yesus sendiri gitu ya, pada Allah sendiri, sehingga menggerakkan kita untuk berbagi. Hati itu penting, ya, hati itu penting, sehingga dengan hati itu kita kalau
boleh saya sharingkan, ketika kita konsolasi itu tetap gitu loh. Wah, konsolasi itu ketika kita bahagia, diterima dengan baik dan macam-macam gitu ya. Tapi ketika desolasi, ketika kita mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak mengenakan kita, kan seringkali gitu. Tapi kita tetap gitu loh. Tetap karena apa? Kita punya spirit dan punya hati Allah yang kita coba dalami terus di dalam kehidupan ini. Karena niscaya banget deh, atau bisa terjadi dan sering kali terjadi di dalam kehidupan bela rasa kita. Wah, good, hebat, tepuk tangan, diakui, dipuji, dipuja dan macam-macam gitu. Tapi di sisi lain juga ada yang mungkin ya datar-datar aja, atau katakan bahwa saya gak butuh bantuan Anda. Atau dibantu tapi mereka mungkin tidak bahagia atau tidak gembira. Nah, tetapi kita di sanalah letaknya mungkin yang berbeda tadi. Karena kita punya spirit dan terus gitu loh. Terus di dalam desolasi kita tetap berharap bahwa Allah terus hadir di dalam bela rasa kita. Pun di dalam konsolasi, kegembiraan kita berbagi, itu juga kita merasakan sungguh Allah gitu. Itu. Ini yang menurut saya ya bedanya gitu, sama dengan Romo Yadi tadi. Luar biasa ya. Jadi bagaimana kita itu beda dari lembaga-lembaga lain ya, ketika kita memberi juga itu tadi ada sparks of love-nya. Kalaupun kita ditolak atau dikecewakan, mungkin tidak diterima bantuannya, itu tidak menyurutkan semangat kita untuk berbagi, tapi justru punya sebuah motivasi yang oke. Justru di sanalah saya bisa berpegang pada Allah. Ya, coba aja Allah sendiri kan harus menderita. Betul. Ya kan, menderita sampai wafat di salib. Ya kan, bagi kacamata orang itu kan sesuatu yang tanda petik gak berhasil. Oh, Allah kok. Ya kan, Allah kenapa sebegitu kan? Tapi dari sisi lain inilah perjalanan iman Allah yang terus mau menyatakan dirinya, mau mengasihi kita gitu itu. Dan kalau mengasihi ya jangan setengah-setengah tadi ya. Seperti selalu Yesus ingat tadi ya, kita harus menarik Yesus ya dari lahir sampai wafat sampai bangkit. Spiritnya tuh harus benar-benar memenuhi. Kalau kita memenuhi punya spirit Yesus itu, saya percaya ketika kita memberi, ketika kita menjalankan program kita, tidak cuma menjalankan saja, tapi ada buahnya di situ ya Romo ya. Ada buahnya, nggak cuma dirasakan oleh mereka yang menerima bantuan, tapi kita juga sendiri yang iya betul, yang menjalankan itu kita juga berbuah begitu ya. Lalu mungkin nggak cuma dari program-program saja, tapi ada inisiatif-inisiatif yang ada cinta-cinta yang kecil-kecil itu Pak ya. Bunga-bunga gitu, gitu. Yang membuat kita jadinya roda pelayanan terus berjalan gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya mau bertanya nih satu hal, apalagi sekarang sedang marak-maraknya juga media sosial, kemudian pewartaan-pewartaan seperti ini ya, podcast dan segala macam. Nah, sekarang kan banyak yang berderma melakukan berbagi itu, kasih nasi bungkus mungkin ya kepada pemulung atau baksos gitu ya. Lalu pas dikasih ke mereka, lalu difoto nih ya. foto dulu atau mungkin video dulu ya. Ada yang bilang kalau dipost di sosial media itu bisa jadi inspirasi ya, salah satunya nih. Tapi di lain sisi ada juga yang bilang, wah ini jadi eksploitasi orang-orang miskin, orang-orang yang menderita. Nah, dalam tanda kutip demi konten gitu ya, demi mendapatkan mungkin dilihat, pengakuan dan segala macamnya, lalu memanfaatkan mereka. Nah, sikap kita harus gimana dong Romo? Saya mau ke Romo Yadi dulu. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sulit tetapi ini sering terjadi. Jadi pertama memang kita harus melihat dulu diri kita. Apa sih tujuan kita memposting itu? Karena kadangkala mungkin untuk memuaskan diri saya supaya saya dilihat orang, oh saya orang baik hati. Kalau itu belum tadi menghayati spirit Deus Caritas Es. Mungkin juga supaya nanti semakin banyak orang yang tergerak untuk ikut terlibat. Mungkin itu baik. Tetapi jangan lupa kalau kita mau memposting, kita harus minta persetujuan atau konsen dari orang yang kita foto.
dari orang yang kita potret. Karena kalau tidak, ada dua masalah. Yang masalah pertama adalah soal etika. Kita tidak beretika mempublikasi tanpa persetujuan. Lalu kedua, kalau nanti terjadi masalah hukum, jadi orang tidak terima yang dipotret tadi, maka lalu mengadukan secara hukum. Jadi ada masalah etika, dua masalah hukum, tapi juga ada masalah spiritualitas. Kita tidak memartabatkan dalam arti tertentu orang yang kita expose kalau kita enggak mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Dan ingat, sekarang Keuskupan Agung Jakarta sedang mengimplementasikan safeguarding, artinya untuk protokol perlindungan anak dan orang dewasa rentan. Jadi ini termasuk yang harus kita lindungi. Maka jangan begitu mudah untuk mempublikasikan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan dan juga menyampaikan apa tujuannya. Itu yang menurut saya harus kita perhatikan. Jadi jangan untuk pamer. Kalau untuk pamer belum menghayati Deus Caritas, guys. Oke, belum guys. Oke, gimana kalau dari Romo Chris? Memang pertanyaan ini nggak mudah nih. Ini tegangan yang memang harus kita hidupi ya. Karena begini, suatu ketika saya mendapat bantuan, katakanlah sembako ya. Tapi dengan catatan bahwa tolong difoto, dokumentasi. Banyak loh, seribuan sembako. Kan lumayan tuh ya. Terus gimana nih? Kadang-kadang kita tuh pertama-tama, aduh gimana ya, difoto satu-satu gitu kan, lucu ya. Tapi permintaan donatur ya ini kayak katanya dengan akuntabilitas dan kredibilitas ya, bahwa bantuan yang kita terima itu sampai, itu juga ada unsur itunya ya, sehingga kita jelas gitu loh. Tapi juga tadi catatan Romo Yadi ada seizin dari ini tak ambil foto ya gitu ya, oh gitu, oke. Oh gue nggak apa-apa gitu loh. Kemudian ini buat laporan donatur gitu ini. Nah tapi memang menurutku adalah koridor yang baik, kita memang harus selalu tadi minta izin kepada ini ya, bahwa ini untuk itu begitu ya. Jangan untuk pamer biasanya kalau itu dalam lembaga menurut aku itu buat pertanggungjawaban. Tapi kalau udah pribadi di-upload gitu loh, kesannya itu seperti pamer begitu ya, seperti pamer. Dan kembali lagi pada pribadi kita, dan kita diajak untuk menyatakan betul kasih Allah kepada sesama lewat rupa apapun ya, sembako atau nasi bungkus atau apapun gitu loh. Nah itu jadi harus mencoba membersihkan itu ya. Ini yang memang tegangan yang nggak mudah. Tapi tadi balik bahwa kita memang perlu etika, izin. Pada suatu ketika saya diambil gambarnya ketika saya turun dan saya merasa nggak nyaman. Turun bagikan, saya mengatakan bahwa saya nggak ini, hapus, saya bilang hapus. Nah ini juga yang itu perlu etika, perlu juga bicara dengan orang yang kita akan ambil gambarnya. Saya kira sih itu. Mungkin tambahan sedikit dengan tambahan Romo Chris itu ya. Yang pertama soal mungkin teknik juga ya, taktik untuk mengambil gambar. Jadi sejauh mungkin jangan sampai ditunjukkan wajahnya. Yes. Mungkin dari hanya belakangnya atau apa kalau itu permintaan donor. Tapi yang kedua kita juga harus mendidik para donatur juga ya, supaya ya tidak banyak tuntutan dalam arti itu akuntabilitas, transparansi, tapi sebetulnya bisa bukti lain yang bisa kita buat di samping foto yang kesannya mengekspos ya. Mungkin kita juga harus mengedukasi donor. Biasanya kalau donor asing itu sangat paham dengan itu. Dan bahkan mereka tanya, kamu mengekspos ini sudah izin atau belum?
Sudah, mana buktinya? Tapi kadang-kala kita itu yang belum kena Deus Caritas S kan pengennya, wah kita harus dipublikasi dong. Itu saya kira ini juga Perlu edukasi untuk perlu kita para edukasi juga untuk kita semua. Tambahan saya. Ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Romo jawabannya. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya, Romo ya. Cepet banget ya. Tidak terasa ya, Mak, kalau ngobrol sama Romo doang, Romo ganteng ini. Nah, baik, setelah kita mencoba merefleksikan bersama dalam Deus Caritas S ini, kita belajar ya, memahami, mencoba merefleksikan dalam hati. Lalu kira-kira apa sih perubahan, apa yang Romo harapkan ya setelah kita semua ya seksi-seksi PSE dan komisi PSE tentunya merefleksikan tentang Deus Caritas S, dengerin podcast ini juga dalam sikap hati, dalam sikap karya ya. Apa yang Romo harapkan berubah nih dari sebelum dengar, setelah dengar kita refleksi Deus Caritas S. Saya serahkan ke Romo ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya terima kasih untuk Romo Kris yang sudah tadi menyampaikan tantangan-tantangan untuk PSC dan juga untuk kita yang berkarya dalam kegiatan sosial ini. Saya kira ada dua hal. Yang pertama adalah soal spirit. Yang kedua soal kompetensi. Spirit, kenapa spirit? Tadi saya katakan contohnya sama-sama membantu beras. Tapi kalau itu diberikan dengan rasa kasih, itu akan berbeda kalau hanya sekedar datang, ini beras untuk kamu. Sebetulnya kalau kita menghayati kasih, lalu beras itu sebagai sarana. Yang utama adalah saya ingin menyapa kamu, dan karena kamu pas kebetulan sedang nggak punya beras, saya bawakan beras. Jadi lebih manusiawi gitu. Lalu spirit yang kedua tentu saja seperti dalam Injil kan pernah dikatakan juga, kalau kamu memberi sesuatu janganlah diketahui oleh tangan kirimu kalau kamu memberi dengan tangan kananmu. Jadi ini juga salib ya. Kadangkala kita memberi sesuatu itu kan ingin dihargai, ingin diucapin terima kasih. Kalau motivasinya itu ya yang kamu dapat ya hanya ucapan terima kasih, itu nggak diperhitungkan nanti kalau ke surga ya, karena motivasinya hanya untukmu bukan untuk Tuhan. Lalu kompetensi, kadangkala karena kita kurang kompetensi maka kita sebetulnya malah tidak memperbaiki orang yang kita temani, orang yang kita dampingi, tetapi malah membuat ketergantungan. Contoh, orang sebetulnya mampu, katakanlah beasiswa ya, mampu membayar 50% untuk anaknya. Tetapi karena kita saking senangnya atau saking punya uang banyak, lalu kita bantu semuanya. Maka lalu menjadi tergantung. Jadi enggak orang tua tidak merasa sense of belonging terhadap anaknya. Contoh juga misalnya karitatif, kita bagi-bagi makanan, kita bagi-bagi beras, itu baik, tapi harus tahu konteksnya. Kalau enggak pas emergensi mendesak, ya kita bantu dengan cara, kemampuan, atau mungkin modal supaya orang tersebut bisa membeli beras. Jadi ini membutuhkan suatu kompetensi, artinya bagaimana melihat orang yang akan kita bantu itu sebetulnya yang dibutuhkan apa. Jadi dua itu saya kira yang perlu kita ya perbaiki untuk ke depan. Mungkin dulu juga sudah, tetapi setelah mendengar dari pemaparan Deus Caritas S itu menjadi penting. Spirit, mencintai tanpa pamrih. Lalu yang kedua kompetensi. Kita membantu orang lain supaya tidak tergantung pada kita. Maka cita-cita saya PSC dibubarkan karena orang semua sudah situasinya baik, walaupun ini tidak mungkin ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk ke depan. Mari kita
lakukan dua hal tersebut. Terima kasih Romo Yadi untuk harapan-harapannya kepada kita semua seksi PSE dan komisi PSE ya, tentunya khususnya di KAJ dan semua yang mendengar inilah pokoknya. Tidak terasa ya, seperti Romo Kris bilang, nggak kerasa loh kita cerita-cerita di sini dan semua yang mendengarkan. Senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman semua. Ya, semoga apa yang sudah kita dengarkan hari ini boleh kita refleksikan dan kita laksanakan dan kita hidupi ya. Boleh nambahin satu? Boleh Romo, silakan. Teman-teman bisa membaca Deus Caritas SID, silakan, nanti bisa forum diskusi, bisa juga terbuka. Tapi yang bagian terakhir nih, bagian terakhir ini yang menarik adalah Bunda Maria disebut. Ini bagian yang menurut aku dari awal tuh Bunda Maria hampir tidak disebut, tapi bagian akhir disebut. Bagian akhir di penutup, saya membayangkan bagaimana juga Paus Benediktus ke-16 ini ingin menempatkan Bunda Maria sebagai sosok. Tadi Romo Yadi sudah mengatakan ada spirit, terus kemudian ada satu lagi apa? Kompetensi. Bagi saya merefleksikan dan ditulis telak-telak di situ, Bunda Maria adalah Ibu Tuhan, tidak menempatkan diri sebagai pusat, tapi Allah lah yang sebagai pusat. Ini yang menjadi refleksi pendalaman mungkin bagi kita. Tidak menempatkan kita sebagai pusat, karena biar bagaimanapun orang yang kita bantu itu pasti punya tanda petik ketergantungan pada kita. Dan kitalah menjadi pusat seringkali. Kris datang, Romo Yadi datang gitu loh. Nah, bukan itu. Belajar dari Bunda Maria tadi, tidak menempatkan diri sebagai pusat, tapi Allah lah sebagai pusat. Sehingga menurut saya di dalam seluruh tindakan pelayanan kasih kita, kalau kita punya framing, punya background, cara bertindak, cara merasa seperti Bunda Maria seperti ini, maka tadi rasanya spirit orang yang kita bantu adalah orang yang betul-betul akhirnya menemukan Tuhan, bukan menemukan Kris, bukan menemukan mungkin ketua PSE di paroki itu. Semoga menjadi pendalaman bagi kita semua itu. Thank you. Terima kasih Romo Kris untuk tambahannya ya, menyimpulkan dengan sangat tepat ya, apalagi di akhir Deus Caritas S ini tadi membahas tentang Bunda Maria ya. Jadi teman-teman seksi PSE dan komisi PSE boleh dibaca juga ya dokumen ini, ensiklik ini. Sebenarnya nggak terlalu panjang ya untuk dari dokumen-dokumen lainnya. 44 halaman gitu loh. Bisa ya. Cuma memang bagian pertama agak sulit tentang kasih, ros, agape gitu aja. Oke. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita ya. Tidak terasa tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya panjang lebar, tapi benar-benar jelek tadi ya, nancep ya. Semoga setelah ini kita bisa menghidupi semangat dan spirit dari yang sudah dijelaskan melalui Deus Caritas S. Oke, kalau tadi saya sudah buka dengan pantun, sekarang saya mau tutup lagi dengan pantun. Ke pantai deras ombaknya. Hati-hati ketemu gurita. Mantap. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan salam cinta. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.